Tsumma qala an-nadhimu, kemudian telah berkata Nadhim rahimahullah, al-qawlu fima jaa fil bina muhaddabul ma'na alal wala. Keterangan tentang perkara yang telah datang fil bina, di dalam urusan rumah tangga, di dalam membangun rumah tangga. Muhaddabul makna, mengalir penuh makna, alal walai, secara berurutan. Muhaddab bisa makna mengalir, bisa makna penuh dengan pendidikan atau berisi pendidikan yang penuh makna, alal wala, secara berurutan. Dzakara rahimahullahu, telah menyebutkan Nadhim rahimahullah fi hadihi tarjamati, di dalam uraian ini, ma yutlabu, perkara yang dibutuhkan, perkara yang diperlukan, fil bina'i, di dalam membangun rumah tangga. Yang dimaksud membangun rumah tangga di sini maksudnya apa aja? Yang paling spesifik adalah dukhulu zauji bi zaujatihi, itu yang paling pokok, yaitu senggama seorang suami terhadap istrinya. Jadi kalau ada kata bina di sini, maksud yang paling mendekati adalah tata cara senggama hubungan badan antara suami dan istri. Aduh, makin hot ini ya. Wa ma yuttaqa fihi, dan perkara yang harus dijauhi padanya, pada duhul. Wa ma huwal afdalu, dan perkara yang mana perkara tersebut paling afdal ketika jima. Waktunya, tempatnya, posisinya, gerakannya, mana yang paling afdal, bakal dibahas di sini. Wa ma yutlabu fil walimati, dan perkara yang dibutuhkan, yang diperlukan di dalam walimah, walimatun nikah. Wa ma yujtanabu, dan perkara yang harus dijauhi, waqtad dukhuli, pada waktu senggama. Kalau saya bilang senggama, paham ya? Yang paham Isan doang ini. Yang lain nggak paham itu ya. Wa adabuhu, dan adab-adabnya senggama. Wa kaifiyatul jima'i, dan tata cara senggama jima. Wa adabuhu, dan adab-adabnya jima. Subhanallah. Lengkap agama kita ya, sampai urusan kasur pun dibahas adabnya. Wa ma yata'allaqu, dan perkara yang berhubungan, bidzalika, dengan hal-hal tersebut, yaitu urusan jima, adab, kaifiat, dan lain sebagainya. Fa asyara, maka memberikan isyarat Nadhim, ila ma yutlabu, terhadap perkara yang diperlukan, fil bina'i, perkara yang dituntut, yang diharuskannya, perkara yang diharuskan, fil bina'i, di dalam senggama, biqaulihi, dengan ucapannya Nadhim, fal amru bil bina'i lailan qad warad fi sa'iri syuhuri haqqan yuktasad. Fal amru, maka perintah, bil bina'i, untuk melaksanakan esek-esek dukhul. Lailan itu malam hari, pagi malam hari ya, jangan tengah hari bolong, gerah, mana rumah kagak ada AC-nya. Qad warad, sungguh telah datang keterangannya. Qad warad, sungguh telah datang keterangannya. Fi sa'iri syuhuri, pada seluruh bulan, dari bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah,
haqqan dengan sebenarnya, yuqtasad diharapkan, diinginkan. Maksudnya pada bulan mana saja diinginkannya, silahkan. Dari mulai Syawal sampai Dzulhijjah, membangun rumah tangga, memulai akad pernikahan, silahkan di bulan yang mana saja, yuqtasad. Akhbaro rahimahullahu telah memberikan informasi An-Nadhim rahimahullah annal bina, bahwasanya melakukan hubungan suami istri esek-esek gulang-guling ngeunah dingin empuk-empuk yustahabbu, itu dianjurkan ayyakuna lailan, keberadaannya itu pada malam hari. Sunahnya malam hari, malam sepi, bocah pada tidur lagi. Tapi di sini enggak pada tidur sih bocahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuppu, apa itu? Aroyisikum. Pakai hamzah atau pakai ya di situ? Ya. Aroyis. Zuppu aroyisukum lailan wa at'imu duhan. Zuppu, pertemukanlah aroyisikum, pengantin-pengantin kalian, lailan pada malam hari. Masya Allah. Yang jadi pengantin malam, jangan siang udah nyosor baik. Wa at'imu, dan berilah makan pengantin kalian, duha, di waktu duha, pagi. Malamnya pertemukan, masukkan ke dalam kamar malam pertama. Lalu siangnya, paginya, waktu duhanya kasih makan, suruh nyarap maksudnya. Tapi setelah mandi junub tentunya ya. Karena makan setelah ketika junub itu makruh. Wa anna syuhuru, itu hadisnya sampai situ. Wa anna syuhuru, dan bahwasanya bulan-bulan kullaha semuanya, fi dzalika, di dalam pernikahan, sawaun, itu sama saja. Jadi bulan mana saja hendak melakukan pernikahan, membangun rumah tangga, sama saja. Semua bulan itu bagus. Akan tetapi lakin yustahabu, akan tetapi disunahkan untuk melakukan akad nikah itu Syawalun, bulan Syawal. Bulan Syawal, Ihsan, ada siap belum? Ini ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dinikahin. Walaupun semua bulan itu diperbolehkan untuk melakukan akad nikah, tapi yang sangat dianjurkan itu bulan Syawal. Khilafan liman za'ama, itu yang pas liman ya, bukan lima itu. Liman harusnya. Khilafan liman berbeda dengan orang za'ama yang menyangka, minal juhali, daripada orang-orang yang bodoh. Maksud bodoh di sini enggak paham, enggak ngerti. Karahiyatal aqdi, makruhnya akad nikah, wadukhuli, dan dukhul senggama, fil muharrami, pada bulan Muharram, wasyawalin, dan bulan Syawal. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang bodoh, mereka menyangka bahwasanya melakukan akad nikah dan hubungan badan di bulan Muharram dan Syawal itu makruh. Ini pemahaman yang tidak tepat. Jadi untuk membantah itu semua, dianjurkan menikah di bulan Syawal. Begitu. Fa'an Aisyata, maka sebuah hadis bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, tazawwajani, telah menikahiku,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin pada bulan Syawal. Sayyidah Aisyah dinikahi Rasulullah pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawalin, dan telah bersenggama denganku fi Syawalin pada bulan Syawal. Tuh, Rasulullah pun melakukan hubungan badan, hubungan suami istri dengan Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istri Rasulullah yang manakah kanat ahdha indahu, yang lebih beruntung di sisi Rasul minni dibandingkan aku. Masya Allah, Sayyidah Aisyah ya. Aku dinikahi bulan Syawal, ya, melakukan hubungan suami istri dengan Rasul pun di bulan Syawal, maka istri Rasul yang manakah yang lebih beruntung dibandingkan aku gitu. Karena dinikahi dan disenggamai pada bulan Syawal. Wa kanat radhiyallahu anha, dan telah nyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tustahabbu, beliau menganjurkan antadkhula nisa'aha fi Syawalin, untuk bersenggama kepada wanita-wanitanya fi Syawalin pada bulan Syawal. Maksudnya dianjurkan untuk melakukan akad nikah pada bulan Syawal. Sayyidah Aisyah sangat menganjurkannya. Enak tuh, Syawal kan lagi banyak kue ya, cimlo di keranggan ke loba-loba itu, lauk tembang banyak itu. Pas bulan Syawal mah ya. Kalau bulan apa ini? Jumadil Akhir ya. Ya, Syawal nggak lama lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustahabbun nikaha, beliau menganjurkan nikah fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Tuh, berarti ada dua nih. Ya. Dua yang sangat dianjurkan. Selain di bulan Syawal, juga dianjurkan di bulan Ramadan. Cuman repotnya, aduh, pengantin baru siang-siang puasa, lagi sedeng-sedengnya. Ya. Aduh. Tapi enaknya sebelumnya makan sahur sendirian, kalau udah nikah mah berdua makan sahurnya. Jadi enak, ada yang ngebangunin sahur, ada yang masakin sahur, kan enak tuh ya. Enak. Ramadan. Nah, bentar lagi san Ramadan. Summa asyara ila ma yuttaqa fil bina'i. Kemudian telah mengisyaratkan nazim terhadap apa yang harus dihindari fil bina'i, di dalam melakukan hubungan suami istri, biqaulihi, dengan perkataannya nazim, wada' minal ayyami yaumal arbi'a in kana akhira syuhuri fasma'a kadzaka abin jabbin yajin ya fata ya waki kadkahin faqad ata. Wada' minal ayyami, dan tinggalkanlah daripada hari-hari yaumal arbi'a, khususnya hari Rabu. Hari Rabu. In kana akhir syuhur, jikalau Rabunya itu Rabu akhir bulan, Rabu wekasan, Rabu yang ada di akhir bulan. Jadi terkhusus hari Rabu yang akhir bulan. Jangan mengadakan pernikahan termasuk hubungan badan. Fasma'a, maka dengarkan baik-baik. Yang udah nikah, yang mau nikah, fasma'a, maka dengarkan baik-baik. Kadaka, dan seperti itu pula, maksudnya seperti tidak bolehnya pada hari Rabu akhir
Kadzaka maka seperti tidak bolehnya menikah pada hari Rabu akhir. Abin Jabin Yajin ya fata. Keren ini. Membedah ini kita harus mengetahui dulu adadul jumal. Ya, membedah bait ini harus mengetahui dulu adadul jumal. Nilai geometrik, numerik abjad Arab. Selama ini kan kita mengenal alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Itu susunan hijaiyah abjad Arab berdasarkan kesamaan bentuk huruf. Berdasarkan kesamaan bentuk huruf. A, ba, ta, sa. Ba, ta, sa. Mirip kan bentuknya? Nah, itu disusun berdasarkan kesamaan bentuk huruf. Sedangkan berdasarkan adadul jumal, ya, berdasarkan nilai numerik atau geometrik daripada bahasa Arab bukan seperti itu susunannya. Kalau dahulu waktu kita zaman nyantri itu gimana Ustaz? Ustaz Jamal. Ada di jumal itu. Abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun koroshun tasakhadun dogun. Gitu ya. Di bareng-bareng yuk. Abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun koroshun tasakhadun dogun. Nah, itu susunannya, ya. Itu susunan hijaiyah berdasarkan adadul jumal. Abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun koroshun tasakhadun dogun. A 1, ba 2, ja 3, dal 4, hawazun ha 5, wa 6, zaizun 7, ha to yakun ha 8, po 9, ya 10, ya nilainya 10, kaf 20, lamanun lam 30, mim 40, nun 50, sa'afa sud sa 60, a 70, fa 80, sod qaf korosha koroshun qaf 100, ro 200, shin 300, tasakhadun ta 400, sa 500, kho 600, da 700, dogun do 800, zo 900, gun go 1000. Itu nilainya. Diapalin tuh. Itu rumus. Itu banyak manfaatnya. Biasanya asal-asal dibalik jumlah bilangan auron. Kenapa wirid ini jumlahnya 40, ini 112, ini 450. Dihitung dari situ ketahuannya. Nah, di sini ya, di sini di bait ini betapa cerdasnya muallif, ya. Kitab ini nazim memberikan rumus kepada kita bait menggunakan adadul jumal di sini. Kita hitung. Jadi ini akan memberitahu kita jumlah tanggal yang mana tanggal itu dianjurkan untuk tidak melakukan pernikahan atau hubungan badan. Kadzaka maka seperti hari Rabu akhir bulan dilarangnya abin. A sama ba. A berapa? Tadi nilainya. A 1. Abajadun ba 2. Aba. A sama ba
1 tambah 2 berapa berarti? 3. Berarti tanggal 3 tiap bulan. Nggak boleh juga. Tanggal 3. Jabbin, jim sama ba. Jim berapa tadi? Abajadun. Ja 3. Ba 2. 3 tambah 2 5. Berarti tanggal 5. Ja ba jim sama ba 3 tambah 2 berarti tanggal 5. Ya jin. Ya 10. Jim 3. Nah, 10 tambah 3 13. Berarti tanggal 13. Tanggal 3, 5 dan 13 setiap bulannya. Jangan dipakai untuk menikah atau melakukan hubungan badan. Ya fata, wahai anak muda. Kenapa yang dipanggil anak muda? Karena kebanyakan yang kagak tahan anak muda. Atau yang nikah-nikah biasanya kan yang muda-muda kan? Nggak dipanggil, ya syekh, hei aki-aki yang mau nikah lagi. Enggak gitu. Di sini ya fata. Ya, berarti tanggal berapa tuh? 3, 5, 13. Ya waki itu bukan kadkatin itu sebenarnya. Kahin. Dal, bukan zai, bukan zal, bukan dal. Kahin. Kadkah. Ya waki kadkahin faqad atah. Ya waki, ya sama wa. Ya 10. Wa 6. 10 tambah 6. Nah, tanggal 16. Tanggal 16 tandain tuh, penting ini. Melakukan akad nikah atau hubungan badan tanggal 16. Udah? Ka ya waki. Itu alif sama ka. Alif dapat tadi? 1. Kaf 20. 1 tambah 20 21. Tanggal 21 berarti. Tanggal 21. Kahin. Ka berapa tadi? 20. Dal abajadun 4. 20 tambah 4 24. Berarti tanggal 24. Kahin. Ka 20. Abajadun hawazun. Ha berapa? 5. 20 tambah 5 25. Berarti tanggal 25. Masya Allah. Cerdas ya. Kada ka abi jabbi yaji ya fata ya waki kadkahi faqad atah. Faqad atah, maka sungguh telah jelas atau sungguh telah datang penjelasannya. Faqad atah, maka sungguh telah datang penjelasannya. Maksudnya hadis-hadis yang berkenaan, keterangan-keterangan yang berkenaan dengan tanggal-tanggal tersebut sudah ada dijelaskan oleh para ulama. Ingat-ingat tuh, penting. Terutama yang belum nikah, buat start awal pernikahannya. Yang udah nikah, ingetin tanggal-tanggal itu. Akhbaro rahimahullah, penjelasannya. Telah memberikan informasi rahimahullah, pengarang Nadim ini, annal bina'a, bahwasanya melakukan hubungan suami istri, yuttaqo, itu dihindarkan, fi samaniyati ayamin, pada 8 hari. 8 hari berikut ini. Ada 8 tiap bulannya yang dihindari untuk melakukan hubungan suami istri, termasuk di dalamnya melakukan pernikahan. Yaumil arbi'ail akhir minasyahri. Pertama, hari Rabu terakhir dari tiap bulan. Perhatikan baik-baik. Rabu terakhir dari tiap bulan. Paham ini ya? Jadi kalau ada, ini bulannya bulan Hijriah. Kalau setelah Rabu itu nggak ada Rabu lagi di bulan tersebut, itu namanya Rabu akhir. Bohir. Lahirnya hari Rabu akhir bulan, namanya Bohir. Hati-hati sama Bohir ya. Aduh, ngeri juga ini ya, nama Bohir ini. Rabu akhir. Aduh. Ternyata Rabu Kasan namanya ya.
Pantesan. Kalau deket Boyer ini Allahumma dafa'annal bala burnya. Kalau deket dia ini. Li haditsin berdasarkan hadis akhiru arbi'ai Rabu terakhir fi syahri pada tiap bulan yaumun nahsun mustamir. Nah, ini pernah kita bahas. Yaumun nahsun mustamir, hari nahas, hari apes, hari apes mustamir yang berkelanjutan. Ingat ketika Allah menyiksa kaum Ad, ya, yang bermaksiat kepada Allah, Allah kirimkan angin sor fi yaumin nahsin mustamir, pada hari naas yang ya itu dia. Jadi Rabu yang dimaksud hari Rabu itu adalah Rabu terakhir. Bahkan lebih spesifiknya lagi Rabu akhir bulan Safar. Ya, tapi di sini umum. Rabu akhir tiap bulan itu yaumin nahsin mustamir. Hari apes, hari naas yang berkelanjutan. Dzakarahu telah menyebutkannya fil Jami'is Shaghir di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Kitab Jami'us Shaghir ini karangan Al-Imam As-Suyuti. Ingat, ini Imam Suyuti. Imam Suyuti ini gelarnya Al-Hafiz. Berarti sudah tidak perlu diragukan lagi kapasitas beliau dalam urusan hadis. Justru yang meragukan beliau belum tentu kapasitasnya seperti beliau. Tapi ini yang menyebutkan adalah Al-Hafiz Imam Suyuti. Udah, nggak usah banyak cincong lagi lah. Kalau beliau yang berkata, kalau beliau yang membicarakan ini dalam disiplin ilmu hadis, berarti beliau sudah mempertimbangkannya dengan seksama. Tidak mungkin asal-asalan. Ya. Nah, ini keterangan Rabu akhir bulan itu hari apes telah diketengahkan oleh Imam As-Suyuti. Wasalisi min kulli syahrin, dan tanggal 3 dari tiap bulan. Tadi ya, tanggal 3. Wal khamisi min kulli syahrin, dan tanggal 5 dari tiap bulan. Wathalitha asyara min kulli syahrin, dan tanggal 13 dari tiap bulan. Wasadisa asyara min kulli syahrin, dan tanggal 16 dari tiap bulan. Wal hadi wal ishrina min kulli syahrin, dan tanggal 21 dari tiap bulan. Warabi'a wal ishrin min kulli syahrin, dan tanggal 24 dari tiap bulan. Tandain tuh. Wal khamisa wal ishrina min kulli syahrin, dan tanggal 25 dari tiap bulan. Tanggal 25. Fahadihi al-ayyamus samaniyah. Maka inilah hari-hari yang 8 itu. Yang bagi mar'i sudah semestinya, sudah seharusnya bagi seseorang ayyatawaqqaha, agar ia menghindarinya fil umuril muhimmati, di dalam urusan-urusan yang penting. Nah, jadi hoyahnya orang yang paham ilmu ini agar menghindari tanggal-tanggal hari-hari tersebut di dalam urusan yang penting. Apa contohnya urusan yang penting? Kan nikahi, seperti menikah. Tandain tanggalnya. Ya, seperti menikah. Wasafari, dan safar, perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Wahafril abari, dan menggali sumur. Menggali sumur, termasuk di dalamnya yang membutuhkan galian-galian. Menggali pondasi rumah, ya kan? Menggali juga kan? Apalagi sumur, pondasi, dan yang sifatnya menggali-gali lubang lah, ya. Wa gharasis syajari, dan menanam pohon, tuh termasuk menanam pohon, bercocok tanam. Bercocok tanam, yang sifatnya bercocok tanam, pepelakan apa aja, hindari tanggal itu. Ya. Pantesan tumbuh-tumbuh salah tanggal kayaknya ya.
Iya, kudu paham nih ilmunya. Ini terima beres ini ilmunya nih. Ini kalau ngegali sendiri lama ini, dapat tanggal ini. Harus ikut saatul khobar, ya segala macam. Wah, panjang gitu prosesnya dengan ilmu falak tuh ya. Ini terima beres ini. Wah, enak ini. Terima beres, udah jadi ini. Udah boleh ngitungin ulama. Kalau kita ngitung sendiri, belum tentu bener hitungan kita. Ya, belum tentu. Udah gitu lama proses cara hitungan ilmu falak itu. Nah, ini sudah terima beres, udah mateng ini. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpama dengan itu. Kiasin aja. Yang sejenis dengan nikah, perjalanan, menggali lobang-lobang, lobang sumur, lobang apa kayak yang digali-gali ya gitu. Termasuk bercocok tanam. Tanaman apa saja yang ditanam, hindari tanggal tersebut. Ya. Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dzalika hal itu an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tidak sembarangan tanggal-tanggal ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali hadisnya. Wa nadhama dzalika, dan telah menadzamkan hadis tersebut, keterangan tersebut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi Imam Suyuti, yang ini Imam Ibnu Hajar, sama-sama Al-Hafiz. Kalau sudah Al-Hafiz, ini sudah selesai kalau urusan hadis ya. Gak usah banyak cincong kita. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah biqaulihi, dengan ucapan beliau. Nah, keterangan yang tadi di atas itu, tanggal-tanggal itu dibuat nadham oleh Imam Ibnu Hajar. Ini nadhamnya. Ya, yang bisa nadham dan nadhamin silakan ya, saya baca aja dah. Tawaqti minal ayyami sab'an kawamila fala tabtadi fihinna amran wala safar. Tawaqti wala tashtari thawban jadidan aw khullah wala tankihil unsa wala tagrisi syajarah. Baik, kita baca per baris saja. Tawassaqi. Tawaqti maksudnya. Tawaqti, berhati-hatilah, jauhilah minal ayyami, daripada hari-hari, sab'an yang 7, kawamila dengan sempurna. Hari-hari yang 7 dengan sempurna. Fala tabtadi, maka janganlah engkau memulakan fihinna, pada hari-hari tersebut, amron, urusan yang penting, wala safar, juga jangan perjalanan jauh. Jangan memulai perkara yang penting di tanggal hari tersebut, dan jangan melakukan perjalanan jauh. Wala tashtari sauban jadidan. Masya Allah. Janganlah engkau beli baju baru di tanggal itu. Jangan beli baju baru. Au khullah, atau atribut rumah tangga. Khullah, atribut perabotan. Ya. Apalagi belinya sambil dicicil. Enggak beres cicilannya ya. Wala tankihil unsa, dan jangan engkau nikahi perempuan. Wala tagrusi syajar, dan jangan engkau menanam pohon. Tuh. Jangan safar, jangan beli baju yang baru atau perabotan atribut, jangan nikahi wanita, wala tagrusi syajar, dan jangan menanam pohon, bercocok tanam, padi dan lain sebagainya. Wala tahfiran bi'ran, dan janganlah engkau menggali sumur. Jangan gali sumur, termasuk sumur bor gas alam nih. Penting ini, bilangin nih para orang-orang Pertamina. Wala daran tashtari, dan jangan engkau beli rumah baru ya. Wala daron, dan janganlah rumah tashtari engkau beli. Jangan beli rumah tanggal itu. Termasuk jangan bangun rumah di tanggal itu. Beli, bangun. Wala tashabis sultan. Wala tashabis sultana falhadar al-hadar. Dan jangan bergaul dengan raja, penguasa, pejabat. Falhadar al-hadar, maka hati-hatilah. Kalau giliran yang ini diulang 2 kali. Di tanggal-tanggal tersebut jangan bikin agenda meeting dengan penguasa, pejabat. Apes. Gitu maksudnya. Jadi tanggal-tanggal ini jangan bikin meeting, pertemuan, agenda dengan para pejabat, penguasa, sultan. Fal hadarul hadar,
maka hati-hatilah, hati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Terutama tanggal-tanggal tersebut berurusan dengan sultan, apes. Tapi nanti kita bahas ya. Awas, ini jangan jadi pegangan juga, nanti kita akan ketemukan. Salasan wa khamsan. Salasan tanggal 3, wa khamsan dan tanggal 5. Summa salisa asyarah, kemudian tanggal 13. Wa yatsba'uha, dan mengikutinya min ba'didha, dari setelah apa yang disebutkan, as-sadisa asyar tanggal 16. 3 tanggal 3, 5, 13, 16, wal hadi wal ishrin, dan tanggal 21, iyaka, berhati-hatilah, syumahu, kecelakaannya. Iyaka, hati-hatilah engkau, syumahu, celakanya. Warabi'a wal ishrin, dan tanggal 24, wal khamisal asyar, dan tanggal 25. Wa yauma arbi'a, dan hari Rabu, wa kullama nahaituka anhu fahuwa nahisu qad istamar. Dan hari Rabu, dan setiap perkara yang telah aku larang kepadamu, anhu, dari itu perkara, fahuwa, maka perkara tersebut, nahisun, apes, qad istamar, sungguh berkelanjutan. Apesnya berkelanjutan, apes-apes terus. Wa rawainahu an bahril ulumi haqiqatan Ali bin Amil Mustafa Sayyidul Bashar. Kami telah meriwayatkannya an bahril ulum, dari sang lautan ilmu. Dari sang lautan ilmu. Haqiqatan, secara hakikat. Ali bin Sayyidina Ali bin Amil Mustafa, pamannya Al-Mustafa, pamannya Rasulullah. Sayyidina Ali putra dari pamannya Rasulullah, Sayyidul Bashar, sayyidnya seluruh manusia. Ini adalah nazam yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibnul Hajar Al-Asqalani. Ya, hadis yang beliau riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau buatkan menjadi sebuah nazam ini berkenaan dengan tanggal-tanggal yang harus kita hindari dalam beberapa perkara urusan yang penting. Bisa dipahami ini ya? Ya, baik.